pagi adik-adik. Pagi. Ya adik-adik, kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi melaksanakan ibadah persekutuan teruna. Nah adik-adik, seperti biasa pelayanan pada pagi hari ini ada dengan Kak Sinta, Kak Maya, dan Kak Silva. Iya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak akan pimpin adik-adik dalam doa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kembali lagi kami mengucap syukur di hadapan-Mu, berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas bimbingan Tuhan, serta tuntunan Tuhan sepanjang seminggu yang telah kami lewati, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi datang. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun dalam situasi yang seperti ini ya Tuhan, tetapi kami yakin dan kami percaya ketika kami mau datang kepadamu ya Tuhan, kami akan diberikan kekuatan selalu dan semangat baru dalam memulai hari-hari kami. Kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan dapat menyertai. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Dan pembacaan Mazmur kita kali ini terambil di dalam Mazmur pasal 50, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Kakak ulangi, Mazmur pasal 50, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Ibadah yang sejati. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasamu. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh kakak sendiri. Sebelumnya, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita persiapkan pembacaan Alkitab kita di dalam Imamat. Imamat pasal 1. Imamat pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Imamat pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9.
Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kakak pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini Tuhan. Kami boleh kembali melaksanakan ibadah persekutuan teruna. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini ya Tuhan, meskipun kami masih melakukannya di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai, berikan hikmat-Mu, biarlah kami dapat mengerti, memahami, dan juga dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami minta hanya dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita yang terdapat dalam Imamat pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi dan dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya adik-adik, untuk tema kita pada renungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu mengenai aturan dalam memberi persembahan. Nah, tadi kita sudah membaca dalam kitab Imamat ini. Sebelumnya kakak mau menceritakan atau menjelaskan sedikit mengenai isi dari kitab Imamat, di mana kitab Imamat ini berisikan tentang peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel melalui Musa di atas Gunung Sinai. Jadi pada kitab Imamat ini juga mau dijelaskan khususnya pada pasal yang pertama itu mengenai korban bakaran. Jadi zaman bangsa Israel dulu mereka mengenal yang namanya 5 bentuk dalam memberikan persembahan. Yang pertama itu ada korban bakaran, yang kedua ada korban sajian, kemudian yang ketiga ada korban pendamaian, lalu ada korban penghapusan dosa, dan terakhir ada korban penebus salah. Nah, karena pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Imamat pasal 1 yaitu mengenai korban bakaran, maka di sini Tuhan mau menjelaskan kepada bangsa Israel agar dalam memberikan persembahan yaitu berupa korban bakaran, mereka juga harus mengetahui aturan atau tata cara yang diberlakukan kepada mereka. Jadi Allah mau memberitahu kepada bangsa Israel melalui Musa ini kalau persembahan korban bakaran yang mereka berikan itu haruslah berupa hewan ternak. Hewan ternak itu berupa lembu sapi dan kambing domba. Selain itu aturan lainnya juga bahwa
ketika mereka memberikan korban bakaran, mereka juga harus memberikan hewan ternak dengan kualitas yang terbaik. Dan juga Tuhan mau ketika mereka memberi persembahan itu, mereka memberikannya sebagai bentuk rasa hormat mereka kepada Tuhan, bahwa semata-mata mereka memberikan persembahan itu karena mereka menyembah dan mengabdi kepada Tuhan. Jadi ketika mereka memberikan korban persembahan, mereka harus tahu bahwa apa yang mereka berikan itu berdasarkan karena mereka takut akan Tuhan. Jadi cara pemberian korban persembahan itu juga harus dilaksanakan dengan aturan atau tata cara yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dalam kehidupan kita sekarang ini, kita mungkin tidak sama dengan yang dilakukan bangsa Israel dulu, yaitu memberikan persembahan berupa hewan ternak. Tapi ada aturan lain yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, seperti dalam cara kita memberikan persembahan tadi, bahwa Tuhan mau agar ketika kita memberikan persembahan, kita memberikannya itu sebagai bentuk rasa hormat kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sangat-sangat mengasihi kita, sudah memberikan yang terbaik bagi kita, maka kita juga harus bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu seperti apa? Ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu bukan dengan nominal atau jumlah persembahan yang kita berikan itu harus besar atau harus banyak, tidak. Tetapi bagaimana cara kita atau bagaimana sikap kita ketika kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik mungkin pernah melihat atau pernah mengalami sendiri ketika kita beribadah di gereja, atau mungkin ketika kita beribadah di ibadah-ibadah pelkat atau ibadah keluarga. Saat memberikan persembahan, pada saat kantong kolekte mulai dijalankan, pada saat itu mungkin ada yang sedang mencari persembahannya, entah itu di kantong kemeja bajunya, atau di kantong celana, atau mungkin di dalam tas. Jadi kayak buru-buru gitu mau ngambil persembahannya. Atau mungkin pernah juga ada yang mengalami ketika kita memberikan persembahan itu, kita memberikannya dengan wajah yang tidak sukacita, jadi kayak murung. Kita memberikannya juga kayak terpaksa. Mungkin ada yang masih memperhitungkan juga, kira-kira kalau saya memberikan ini nanti saya masih ada pegang uang atau enggak, nanti saya bisa beli jajan atau tidak gitu. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang tidak seharusnya adik-adik tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi sikap-sikap seperti tadi itu tidak seharusnya kita tunjukkan. Apapun yang kita berikan dan berapapun yang kita berikan itu bukan menjadi masalah. Karena Tuhan tidak pernah menilai semuanya itu dari jumlah yang kita berikan, tapi bagaimana kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan itu sebagai rasa hormat dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena itu tadi Tuhan sudah mau mengasihi kita, sudah memberikan, bahkan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Nah, kenapa sih kita harus memberikan persembahan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Ketika kita memberikan persembahan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, jadi adik-adik itu tahu bagaimana ketika sikap kita ketika kita memberi persembahan, apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan kehendaki, atau karena mengikuti kemauan kita sendiri, kemauan adik-adik sendiri, atau apakah kita sudah memberikan itu dengan kerelaan hati kita atau justru karena terpaksa. Nah, adik-adik perlu renungkan itu kembali. Kalau memang selama ini adik-adik masih melakukan hal-hal yang tidak baik tadi, seperti sikap-sikap yang kakak contohkan,
Adik-adik harus merenungkan kembali dan adik-adik harus memperbaikinya kembali agar kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kakak ingatkan kembali sekali lagi bahwa Tuhan tidak melihat nilai atau tidak menilai kita dari jumlah yang kita berikan, tetapi kita juga harus memberikan yang terbaik, memberikan dengan kualitas yang terbaik. Kita juga harus memperhatikan kerapian dan memperhatikan keutuhan persembahan yang kita berikan. Jadi adik-adik, ketika kita memberikan persembahan itu, mungkin kita sebelum memberikan atau mungkin dari rumah kita sudah persiapkan, adik-adik bisa merapikan kembali supaya pada saat kita memberikan persembahan, kita juga memberikannya dengan baik. Mungkin ketika adik-adik memberikan persembahan itu ada yang tanpa sadar kayak mengepal uangnya di tangannya, jadi kayak uangnya itu bentuknya sudah lecek terus kumal. Nah, yang seperti ini juga adik-adik kalau bisa tidak dilakukan lagi, karena kita juga memberikan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi adik-adik, mungkin ada adik-adik juga yang tidak bisa memberikan persembahan, itu tidak apa-apa. Masih ada cara lain yang bisa adik-adik lakukan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu adik-adik selalu setia dan taat kepada Tuhan melalui sikap adik-adik, dan juga hadir atau mau mengikuti setiap kegiatan Pelkat Persekutuan Teruna. Itu juga merupakan salah satu cara adik-adik agar adik-adik juga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya adik-adik, demikian firman yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga firman yang kita renungkan pada hari ini bisa adik-adik lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kakak berharap adik-adik juga tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sampai kita bertemu lagi di ibadah Persekutuan Teruna. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, kakak akan memimpin kita dalam doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah persekutuan teruna kami. Tuhan kiranya selalu memampukan kami, selalu memampukan adik-adik teruna dalam setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan senantiasa selalu memberkati mereka. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah persekutuan teruna kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kakak juga mau minta bantuan adik-adik. Kalau adik-adik punya kritik atau saran atau kendala ketika adik-adik beribadah melalui online atau video, adik-adik bisa menyampaikan langsung ke grup PT atau bisa langsung aja ke kakak-kakak yang ada di sini. Terus juga adik-adik kalau misalnya ada dari video-video yang kakak Layan buat ada masukan, bisa juga adik-adik sampaikan. Ditunggu ya. Dan adik-adik kakak ucapkan untuk tetap semangat,
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.